Baik, selanjutnya langsung saja kita dengarkan penjelasan firman Tuhan. Yang pertama dari Kayu Peter yang akan menjelaskan dari Yesaya pasal ke-60 sampai 63. Silakan Kayu Peter. Malam. 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 Suara kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Kedengaran. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan baik yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan Tuhan. Saya dari 60 sampai 63 ya. Ya, mungkin di sini kita semua sudah membaca, sudah melewati. Maka dalam kitab Yesaya ini kita banyak membaca ya, karena 60 lebih pasal, jadi mungkin sangat terinspirasi, apalagi ini tentang janji keselamatan ya. Ya, di sini kita mulai dari ayat yang pasal yang ke-60. Ya, di sini tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Ya, jadi di sini saya tertarik sekali dengan ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, ini merupakan satu nas yang mungkin sangat terinspirasi untuk kita sebagai orang percaya, dan juga mungkin sering dipakai dalam perayaan Natal sebagai sebagai nubuatan ya dari Yesaya. Nah, di sini juga begitu jelas ya, kita baca di sebelum pasal 60 itu, karena pasal yang ke-59 itu karena dosa adalah penghalang keselamatan. Sehingga kita lihat di pasal yang ke-60 ini, untuk kemuliaan Tuhan ini pasti akan kita bangkit dari keterpurukan atau dari dosa sehingga bisa selamat. Nah, di sini dia bilang bangkitlah menjadi teranglah, artinya bahwa harus bangkit dari keterpurukan atau dosa ya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu memang banyak yang berhala, dan juga banyak yang sudah tidak mengikuti kehendak Tuhan atau sudah lalai, sehingga mereka perlu keselamatan, perlu bangkit dari keterpurukan mereka sehingga bangkit menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya bahwa ketika mereka bangkit, maka mereka akan merasakan terang atau mendapat kemuliaan Tuhan. Sehingga Yesaya dia sampaikan hal ini sebagai nubuat atau sebagai jaminan buat bangsa Israel pada saat itu untuk harus bangkit dari keterpurukan, harus bangkit, jangan karena sudah terbiasa dengan dosa sehingga tidak mau bangkit. Nah, ini juga sebagai inspirasi buat kita, apalagi di zaman saat ini yang segala hal akan terjadi ya, bahkan dalam pelayanan pun sering kita juga mungkin lemah ya menghadapi setiap persoalan hidup. Tetapi kita perlu bangkit ya, karena kita sudah tahu terang itu ada, tetapi kita perlu bangkit sehingga kita bisa menjadi terang. Artinya kita harus menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang lain, sehingga kemuliaan Tuhan itu bisa nyata dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Ya, jadi itu yang menarik di ayat yang pertama, dan selanjutnya pun hampir bersambungan semua, karena di pasal yang ke-60 ini mengajak kita untuk mempersiapkan atau Sion akan datang, atau artinya kemuliaan akan datang ini perlu kita bangkit, perlu kita persiapan. Ya, jadi di sini kita lanjut di ayat yang pasal yang ke-61. Pasal yang ke-61 itu ayat yang pertama lagi, bahwa ini tentang kabar selamat kepada Sion. Ya, jadi roh Tuhan Allah ada padaku,
oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, jadi ini kabar keselamatan kepada Sion yang ya saya sampaikan bahwa Roh Allah sendiri ada di padanya, maka dia bisa sampaikan hal itu supaya orang-orang yang terpuruk, yang seperti di penjara, yang sengsara dapat bangkit ya. Sini dia bilang kabar baik kepada orang yang sengsara, mungkin yang sedang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan. Ya, jadi ini satu jaminan bahwa harus lepas, harus bebas. Seperti tadi ayat 60, pasal 60 kita sudah tentang bangkit menjadi terang. Dan di sini juga di pasal 61 ini, karena Roh Allah yang menuntun ya, Roh Allah ya, bukan karena Yesaya itu sendiri, bukan karena dia yang bermimpi atau apa, tetapi karena dia percaya bahwa ada Roh Allah, ada kuasa Allah, sehingga kita bisa bangsa Israel pada saat itu harus bebas dari tekanan atau remuk atau sengsara. Di sini dibilang penjara, artinya penjara itu seperti ya kita tahu ya, kalau orang dalam penjara itu seperti apa, pasti mereka tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa tidak ada harapan lagi, hanya bisa tunggu waktunya untuk bebas. Nah itu pasti tertekan. Tetapi di sini ya saya sampaikan hal itu maksudnya supaya bisa menyampaikan kepada orang-orang yang tertekan bahwa ada janji keselamatan, bahwa Roh Allah turun di atas dia dan akan menyampaikan kabar baik atau menyampaikan sesuatu yang bisa membuat mereka tetap semangat bahwa bisa bangkit dari keterpurukan mereka, atau mungkin yang dalam penjara bisa merasa bahwa ini semua rencana Tuhan sehingga bisa mereka melewati dengan penuh harapan. Ya, jadi di ayat yang pasal yang ke-61 ini saya ambil di ayat yang pertama ini menginspirasikan kita untuk mungkin dalam keadaan kita seperti apapun, kita percaya bahwa Roh Allah ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Jadi kita terus andalkan Tuhan dan harus bangkit ya, seperti tadi di ayat 60. Ya, dan di sini ada ayat yang ke-10 lagi, pasal 61 ayat yang ke-10, dia katakan bahwa aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ya, ini menggambarkan kita bahwa Yesaya bersukaria dan bersorak-sorai karena Tuhan, karena dia yakin sekali bahwa Roh Allah itu ada padanya. Nah, makanya dia katakan bahwa Roh Allah itu menjamin keselamatan, sehingga seperti jubah kebenaran, seperti laki-laki yang menggunakan perhiasan kepala. Artinya itu akan bertanda bahwa dia punya satu kebebasan atau satu sukacita tersendiri, bahwa karena Allah yang menuntun dia, karena Allah yang bisa mengangkat keterpurukan manusia, sehingga saya percaya bahwa perlu motivasi orang untuk membuat orang lain terang itu perlu dengan bersorak ya, atau perlu dengan bersukaria, supaya dapat memotivasi atau mengangkat orang-orang yang terpuruk. Mungkin seperti tadi di penjara atau yang remuk hati, itu mungkin perlu kita harus pakai semangat atau pakai cara bersukaria supaya mereka juga bisa termotivasi, bisa melihat hal itu, untuk tertarik, untuk menarik perhatian mereka ya. Jadi di sini ya saya mengatakan hal ini karena kita tahu bahwa pada waktu itu di Israel makin banyak orang yang sudah melakukan kejahatan, jadi pasti mereka untuk mau berbalik itu susah untuk ikut kehendak Tuhan, sehingga
dibegini, ini caranya Yesaya memberikan jaminan, memberikan dorongan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Ya, dan di sini akan kita sambung lagi di ayat yang pasal yang ke-62, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Ya, akan datang dengan segera ya. Jadi di sini saya ambil di ayat yang ke-10, pasal yang ke-62, ayat yang ke-10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umatnya, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tanggalkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ya, jadi di sini tentang pasal yang ke-62 ini, keselamatan Sion akan datang dengan segera ini, pasti penantian bangsa Israel bahwa keselamatan itu sudah ada dan mereka harus berjaga atau harus mempersiapkan diri. Nah, jadi dengan semua itu pasti dengan keterpurukan bangsa Israel pada waktu itu, tetapi mereka harus ketika mereka sudah tahu bahwa keselamatan itu ada dan mereka harus bangkit, berarti harus berjaga-jaga. Di sini dibilang harus berjaga-jaga, mempersiapkan jalan, singkirkanlah batu-batu dan tinggalkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ya, artinya bahwa pasti setiap beban yang ada dalam hidup mereka bangsa Israel pada saat itu atau pada waktu itu kan mereka menyembah berhala, mengikuti peraturan-peraturan bangsa pada saat itu. Jadi tidak mengandalkan Allah ya, tidak mengandalkan Tuhan. Makanya ya saya menyampaikan bahwa harus mempersiapkan diri untuk Tuhan. Jadi harus singkirkanlah yang kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya, jadi konteks bangsa Israel pada waktu itu mungkin berbeda dengan konteks kita sekarang. Tetapi hari ini firman ini mengajarkan kita bahwa memang kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, mau hidup berjalan sesuai kehendak Allah, berarti kita harus singkirkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik supaya itu jangan menjadi penghalang. Ya, jadi di sini juga ya saya menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel pada waktu itu karena mereka pasti punya kerajaan punya pemimpin-pemimpin tertentu, punya kebiasaan-kebiasaan budaya dan lain sebagainya, sehingga hal-hal itu yang mempengaruhi sehingga mereka tidak bisa hidup dalam terang. Makanya saya menyampaikan bahwa harus persiapkan, ya, persiapkan harus berjalan melalui pintu gerbang atau melalui cara Tuhan ya, artinya kita menafsir sekarang bahwa kita harus berjalan sesuai rencana Tuhan. Ya, itu untuk ayat yang ke-62, saya ambil dari ayat pasal yang ke-62 ayat 10 dan dilanjutkan lagi dengan pasal yang ke-63. Ya, pasal yang ke-63 ini ada hukuman pembalasan atas Edom. Ya, ini hukuman atas Edom ini ada di ayat yang pertama, bagian B, 63, pasal 63 ayat yang ke-6, ayat yang pertama, di situ dia bilang, akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Ya, artinya bahwa dari hukuman, kita melihat dari perikop sini, hukuman pembalasan atas Edom, artinya bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh saya. Makanya di sini bagian B dia bilang, akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Ya, jadi pasti ketika saya sudah sampaikan hal itu, mungkin ada yang mendengar, ada yang tidak. Tetapi yang pasti saya sendiri tidak bisa menghakimi atau apa, tetapi Allah sendiri yang akan Allah sendiri yang adil, dia akan mengadili untuk menyelamatkan siapa yang berhak untuk diselamatkan. Karena pada waktu itu pasti sangat sulit ya, bangsa Israel sangat terpuruk sehingga untuk mau selamat, mau hidup benar atau mau kembali kepada kebenaran ini pasti tidak semua atau banyak yang terhalang. Tetapi saya menyatakan hal ini bahwa hukuman
pembalasan kepada Edom, artinya mungkin beberapa bagian yang tidak bisa diselamatkan, tetapi itu semua keputusan di tangan Allah, dan Allah sendiri yang akan mengadili. Ya, dan juga ada perikop selanjutnya bahwa doa pengakuan dan permohonan Israel, yaitu di ayat yang ketujuh itu, bahwa aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukan kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setia yang besar. Ya, ini sangat menarik juga bahwa dalam doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel itu mereka merasakan, bisa kita melihat sini, ya, saya bisa merasakan bahwa ada kasih Tuhan, ya, ada kasih Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi dari ayat 6, pasal 60 hingga ayat yang sehingga pasal yang ke-63 ini kita melihat yang terakhir saya akan menutupi ini, bahwa ada kasih Tuhan yang menyelamatkan. Karena itu mereka hidup dalam kasih atau kasih Tuhan sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Ya, artinya bahwa karena Tuhan sendiri yang mengasihi kita, sehingga Dia yang bisa menyelamatkan kita, manusia, bangsa Israel pada saat itu. Ya, saya sendiri saya mengakui hal itu, dan dia menyampaikan bahwa karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita bisa selamat. Dan itu mengingat kita pada saat ini bahwa bangsa Israel pada waktu itu saja, yang mungkin belum pada masih Yesaya ini belum masih zaman perjanjian lama, ya, yang dimana orang bangsa Israel pada saat itu pasti mereka tidak tahu kasih Allah itu seperti apa. Tidak seperti kita saat ini, yang karena Yesus sendiri sudah membuktikan, karena kasih Allah kita tahu. Tetapi bangsa Israel pada saat itu pasti mereka tidak tahu yang bagaimana kasih Allah. Tetapi Yesaya bisa merasakan hal itu. Berarti mengingatkan kita pada saat ini bahwa memang kasih Allah itu nyata dari dulu sampai sekarang. Karena dosa kita ini kita sendiri tidak bisa menebus. Maka harus Allah sendiri yang sudah dinubuat dengan Yesaya hingga saat ini. Jadi artinya bahwa kasih Allah, saya sedikit tertarik dengan tema Paskah kita tahun ini, bahwa tak terpisah dengan kasih Allah. Memang luar biasa. Kasih Allah itu luar biasa. Dia akan bisa membangkitkan kita dari pertama yang kita sudah jelaskan tentang bangkitlah menjadi terang itu. Semua itu karena dari kasih Allah. Kalau Allah sendiri tidak menyelamatkan kita, pasti kita tidak susah untuk selamat. Apalagi kita sudah dengan zona nyaman, sudah dengan kebiasaan-kebiasaan kita modern sekarang, pasti susah untuk kita melihat keselamatan itu. Bahkan mungkin kita akan terpengaruh dengan segala tanggung jawab kita yang mungkin kita pikir itu sudah betul. Itu akan menjadi baik untuk kita, apalagi di keadaan kita sekarang, ekonomi dan segala macam yang kita butuh ini, pasti ada hal-hal yang membuat kita tidak merasakan kasih Allah, tapi kita merasa bahwa itu hal yang berguna. Tetapi kita bersyukur karena kita boleh renungkan Yesaya ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu sudah ada dari dulu hingga sekarang, dan ketika saat ini kita merenungkan kembali tentang Yesaya, saya sendiri secara pribadi juga saya merasa bahwa ini semua karena kasih Allah, sehingga kita bisa renungkan bersama seperti ini, dan ini membuktikan bahwa kita hidup sesuai rencana Tuhan, kita hidup sesuai apa yang Tuhan firmankan, sehingga kita yang bisa mengadili kita hanya Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kasih Allah itu ada dalam diri kita, apalagi Yesus sendiri sudah menjadi manusia, berarti itu sudah nyata. Tinggal bagaimana kita sekarang melakukan kasih itu, sehingga kita jangan merasa aman, merasa nyaman dengan dunia, tetapi tetap kembali kepada kehendak Tuhan untuk memuliakan namanya. Ya, jadi itu tambahan sedikit buat kita dari Yesaya ini. Mungkin kita semua sudah baca dari awal pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Yang di Yesaya ini banyak sekali nubuat-nubuat yang kita lihat terjadi sekarang.
secara pribadi saya baca ini, saya melihat ini yang terjadi sekarang. Tapi saya bingung, kok bisa sudah terjadi dulu ya? Maksudnya sudah dibuatkan. Ya, jadi luar biasa ya. Dan tadi sebelum Zoom saya kembali renungkan bahwa memang ternyata itu karena kasih Allah luar biasa. Jadi Allah luar biasa untuk kita, dan saya percaya kita semua yang sudah membaca bisa merasakan langsung dan bisa melakukan dalam kehidupan kita. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Kak Yupiter. Ya. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya langsung saja pasal selanjutnya dari Yesaya pasal ke-64 sampai 66 yang akan dijelaskan oleh Pak Romin. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Ferry yang sudah memberi kesempatan untuk saya berbagi sebagian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini di komunitas kita. Dan saya diberi tugas ya untuk berbagi dari kitab Yesaya pasal yang ke-64 sampai 66. Jadi aku merasa tertarik membahas Yesaya pasal 64 ayat bagian yang ke-8. Ayat yang ke-8 ya. Di sana dikatakan bahwa tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Nah, jadi alasan saya memilih ayat ini, bahwa firman ini seperti mengingatkan kita akan jati diri kita di hadapan Allah, begitu. Jadi firman Tuhan pada bagian ini memang diungkapkan di tengah situasi dan kondisi di mana Allah hendak memurkai bangsa Israel oleh karena dosa-dosa mereka ya. Sebab Allah menuntut umat Israel itu menguduskan namanya, menguduskan dia, yaitu dengan cara menjalani hidup sesuai dengan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapannya, mengindahkan pesan Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Dan oleh karena itu karena Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan Israel, sehingga dosa-dosa bangsa Israel itu adalah bentuk pemberontakan atau pemurtatan terhadap Allah, begitu. Jadi maka saat Allah memurkai bangsa Israel itu, Allah melakukannya bukan karena dia suka atau Allah merasa puas kalau murka seperti seorang yang yang pemarah, temperamental. Tidak, melainkan karena itu sebuah konsekuensi ya yang oleh bangsa Israel harus menerima menurut hukum yang sudah memang ditetapkan oleh Allah terhadap umatnya, begitu. Namun sekalipun demikian ya, murka Allah kepada umatnya tetap mengandung belas kasihan. Nah, seringkali ya bahwa hajaran Tuhan bagi umatnya itu telah memicu kesadaran untuk berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah. Ya, itulah yang digambarkan dalam ayat ini. Di tengah keadaan di mana Tuhan menyerahkan umatnya kepada kekuasaan dosa, itu ada di ayat-ayat sebelumnya ya. Hal itu telah mendorong umatnya untuk menyadari kembali siapa itu Allah, seperti apa mereka di hadapannya, begitu. Dan ternyata ya dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan bahwa Allah adalah Bapa mereka, gitu. Ya. Bapa yang menjaga, memelihara mereka selama ini, begitu. Nah, jadi oleh karena itu seyogianya lah umat Israel menghormati Allah ya. Seharusnya begitu. Tetapi memang kenyataannya tidak begitu ya. Nah, sementara mereka hanyalah seperti sebongkah tanah liat ya. Tanah liat, dan Allah adalah sebagai pembentuknya yang mestinya mereka mengikuti apa maunya Tuhan, bukan maunya sendiri. Nah, dan
mestinya mereka harus mematuhi ya peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan begitu. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka seperti mengalami suatu ajaran begitu. Jadi demikian halnya dengan kita ya sebagai orang percaya bahwa saat kita jauh daripada Allah ya, hidup kita menuruti kehendak sendiri, melakukan apa yang kita mau sendiri, bukan apa yang maunya Tuhan. Nah, akan lebih baik ya bagi kita kalau kita dihajar oleh Tuhan, ya, supaya kita akhirnya sadar diri, gitu. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ya ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, jadi hajaran Tuhan itu terkadang membawa satu kebaikan bagi kita. Ya. Dan bukan sepertinya ya seharusnya begitu, membawa kebaikan bagi kita. Kalau pada akhirnya itu membawa satu celaka, kehancuran yang lebih merusakkan, yaitu sebenarnya salah kita sendiri. Sebenarnya Tuhan selalu di tengah Tuhan menghajar kita atau dalam tanda kutip memurkai kita, di sana selalu ada terkandung belas kasihannya begitu. Ya. Jadi ajaran hidup dari Allah akan mendorong kita untuk meninjau kembali tentang siapa itu Allah yang kepadanya kita harus berbakti, ya, dan siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Sang Pencipta. Ya. Kemudian dari pasal yang ke-65 ayat, saya memilih ayat yang pertama ya. Ayat pertama bunyinya begini. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Nah, menjadi alasan saya memilih ayat ini, bagi aku ayat ini menjadi seperti apa ya, kayak macam proto amanat agung dari Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Ya, di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, disambung lagi di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, bahwa Allah yang penuh kasih kepada manusia yang durhaka begitu ya. Jadi sekalipun di tengah situasi umatnya yaitu bangsa Israel masih dalam keadaan bebal ya, dan seperti tidak bisa diandalkan begitu, diambang kemusnahan lah begitu ya, oleh karena Tuhan memang marah kepada bangsa Israel oleh karena dosa mereka. Nah, tetapi Allah seperti memberi Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang optimis ya, optimis untuk menyatakan rahmat dan keselamatannya kepada orang-orang kafir. Nah, saya melihat ini sebagai bagian dari nubuatan ya, nubuatan dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 itu yang kita kenal sebagai proto evangelis ya, yang semakin dalam ayat ini semakin terang benderang ya. Semakin terang benderang. Nah, kemudian perkenanan Allah bahwa Dia berkenan untuk ditemui. Nah, perkenannya itu ingin Dia nyatakan secara lebih jelas lagi, ya, seperti maksudnya apa ya, istilah terkristalisasi ya. Itu puncaknya, klimaksnya itu ketika ya Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergi ya, pergi jadikan semua bangsa muridku ya, dan jadilah saksiku di Yerusalem,
ya, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, amanat agung ini, ya, itu tujuannya adalah supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang tidak mengetahui tentang rahmat Tuhan yang tersedia bagi mereka, ya, supaya mereka akhirnya tahu dengan tawaran rahmat Tuhan itu, sehingga dengan tahu mereka bisa menerimanya. Dengan cara apa? Dengan cara pemberitaan firman, ya. Karena dalam kitab Roma dikatakan kan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya. Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, begitu ya. Dan ini merupakan satu maksud Allah, ya. Maksud Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa kafir, yaitu dengan cara menyuruh kita, ya, menyuruh kita untuk pergi, ya, menyatakan cinta kasih Tuhan itu melalui Yesus Kristus, ya. Kita harus ceritakan itu kepada orang-orang kafir supaya mereka kenal dan mereka boleh menerima rahmat keselamatan itu, ya. Jadi amanat agung yang Yesus sampaikan kepada para murid di 2000 tahun yang lalu itu tidak berhenti sampai di sana, ya. Itu amanat itu seperti tongkat estafet yang harus sambung menyambung, yang sampai hari ini juga harus diamalkan, harus dilaksanakan oleh semua murid Yesus, ya. Dan siapakah murid Yesus? Ya, kita orang-orang percaya, ya. Jadi maksud Tuhan untuk menyatakan Dia, untuk menyatakan perkenanannya, untuk menyatakan cinta kasih-Nya, rahmat-Nya kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang tidak mencari Dia, tidak memanggil Dia. Nah, itu kita harus wujudkan, ya, melalui mengamalkan, melalui dengan kita mengamalkan perintah amanat agung, sehingga mereka orang-orang kafir tadi itu mengenal keselamatan, ya. Yang berikutnya pasal yang ke-66, saya memilih juga ayat yang pertama, ya. Dikatakan di sana bahwa beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, yang menjadi alasan saya memilih ayat ini karena firman ini seperti menggambarkan betapa Allah itu begitu besar, ya, maha besar, tapi mau menjadikan kita, ya, sebagai rumahnya, begitu ya. Allah yang sangat-sangat besar, ya, bahkan di luar daripada kemampuan pemahaman kita, kemampuan berpikir kita, gitu ya. Kita memahami alam semesta, galaksi, alam semesta ini saja kita udah tak terpahami, ya, udah tidak terbayangkan lagi seberapa besarnya, ya. Tapi Tuhan bilang bahwa langit adalah tatanya, bahwa bumi adalah tumpuan kakinya, begitu. Jadi seperti kita bisa bayangkan bahwa Tuhan itu masih jauh lebih besar daripada alam semesta ini, galaksi ini, begitu. Tetapi, ya, menjadi sesuatu hal yang sangat membesarkan hati bahwasanya, ya, Allah yang sedemikian besar, ya, dalam kitab Perjanjian Baru dituliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, di sana dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ya kan? Jadi ternyata Allah yang begitu besar tadi mau seperti merendahkan diri, ya, untuk boleh tinggal di dalam kita, ya. Padahal siapakah kita? Kita ini manusia atau bagian ciptaan yang sangat kecil, ya, sangat kecil dibanding galaksi ini, gitu kan, sangat kecil. Tapi Tuhan mau, ya, mau
tinggal di dalam kita dan berdiam di dalam diri kita, yang akan menuntun, memimpin hidup kita, sehingga kita boleh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu kita akan menerima rahmat-Nya yang melimpah begitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat membesarkan hati, dan tentunya kita juga harus meneladani sikap Allah yang dimana Dia begitu besar, tetapi mau tinggal di dalam kita, yang mungkin masih seringkali melakukan pelanggaran, dosa, yang ya kalau saya bahasakan standar kehidupan yang kita miliki saat ini masih jauh daripada standar tuntutan Allah. Tetapi sekalipun demikian Dia mau begitu. Jadi ini menjadi suatu teladan juga bagi kita, untuk kita boleh selalu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Jangan kita menganggap bahwa diri kita ini jauh lebih baik daripada orang lain, atau jauh lebih bagus daripada orang lain, sehingga kita membatasi diri gitu, membatasi diri daripada orang-orang yang mungkin kelasnya baik ekonomi atau intelektualnya di bawah kita gitu. Justru ya kita harus memberi perhatian kepada mereka, kita harus datang, boleh berinteraksi dengan mereka-mereka yang mungkin kelasnya di bawah kita, ya seperti yang Tuhan telah lakukan, baik pada waktu inkarnasi Yesus dari surga turun ke bumi, ya menjadi manusia. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama, untuk kita selalu mau bersedia untuk terjun ke, misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita boleh terjun, misalkan kita melihat orang-orang yang mungkin miskin, orang-orang yang di tempat pemulungan, mereka kotor-kotor, tidak usahlah kita merasa jijik untuk ketemu dengan mereka, ya tidak perlu, melainkan kita justru harus mau pergi ke lokasi mereka untuk menunjukkan perhatian, memberi pertolongan kepada mereka, ya, karena memang demikianlah yang Tuhan sudah lakukan bagi kita orang-orang yang berdosa. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Romen atas penjelasannya, sangat memberkati. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Megi yang akan menjelaskan dari Yeremia pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Silakan Kak Megi. Oke, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatannya bisa sedikit sharing tentang Yeremia 1 dan Yeremia 2. Akhirnya sudah kemarin menyelesaikan kitab Yesaya ya. Jadi kita sudah baca bagaimana perjalanan Yesaya yang dipanggil dan bernubuat terus mengingatkan akan Israel, sekarang masuk ke Yeremia. Jadi kalau aku cari juga kayak hubungan antara Yeremia dan Yesaya gitu, kayak ternyata ya Yesaya dan juga Zefanya, Nabi Yesaya dan Zefanya itu membimbing Yeremia gitu. Jadi ternyata ini muridnya dilanjutkan gitu. Pada saat Yeremia dipanggil, pada saat itu Yeremia lahir pada zamannya Raja Manasye ya. Raja Manasye yang jahat banget, yang waktu itu di mana membawa Allah lain ke dalam bait suci gitu kan, itu paling jahat gitu kalau dibilang Raja Manasye. Terus di sini juga dia pelayanannya paling lama gitu, Yeremia ini. Yeremia paling lama karena dia hidup dalam 6 pemerintahan Raja Israel gitu, Raja Yehuda. Jadi memang saat ini pelayanannya cukup panjang gitu Yeremia ini sendiri gitu. Dan kalau aku membaca tentang Yeremia pasal 1 kan kita sering dengar ya, Yeremia itu nabi yang meratap, nabi yang suka nangis gitu katanya. Karena benar ya, kalau kemarin mungkin kita baca kitab Yesaya belum terjadi gitu. Tapi kalau Yeremia ini dia sudah mendekati akhir dari kehancuran Israel. Waktu itu di puncak-puncak
puncaknya masalah banget Yeremia ini. Jadi kalau kita baca nanti ke selanjutnya di pasal-pasal selanjutnya gitu, kita harus lihat hati Yeremia ya. Ini sudah mau kejadian loh. Bahkan aku akan merasakan ikut di dalam pembuangan itu gitu kan, pas waktu masa-masa pembuangan, pada waktu masa di mana benar-benar Israel hancur oleh Babel gitu. Jadi merasakan hancurnya hati, terus berteriak, tapi bangsa Israel ini nggak mau denger gitu. Nah, kalau aku baca di Yeremia pasal 1, di mana ya waktu itu Yeremia dipanggil, itu masih waktu Yeremia masih muda ya. Jadi Yeremia ini seorang nabi yang kemungkinan ada kaitannya dengan ini, keturunannya Nabi Abiatar itu loh, imam besar Daud dulu. Dan waktu Yeremia dipanggil itu, aku pas baca pada pasal ini Yeremia dipanggil, aku paling bukan paling suka ya, aku paling ketika Yeremia dipanggil sama kayak kita dipanggil gitu. Tuhan memanggil kita, ibaratnya Maggie minta diutus atau Wenti diutus sama Tuhan, dipanggil untuk suatu pelayanan. Apakah kita juga sama kan kayak Yeremia? Aduh Tuhan, aku masih muda Tuhan. Aduh Tuhan, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Seringkali kita menolak dengan alasan yang seperti itu kan. Dan pada akhirnya pun Tuhan memberkati Yeremia gitu, menyentuh mulutnya, dan akhirnya menaruh perkataan-perkataan Tuhan ke dalam mulutnya Yeremia gitu. Pada akhirnya disinilah Yeremia dipanggil. Tapi yang menarik adalah di ayat 19 gitu, di ayat yang terakhir kalau di sini aku ambilnya, yaitu mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Kenapa aku ngambil ayat ini gitu? Ini sama seperti waktu Musa atau waktu Yesaya juga dan Yeremia dipanggil gitu. Selalu punya tantangan gitu. Ketika kita ada dalam suatu panggilan pelayanan, panggilan pekerjaan Tuhan, panggilan dalam rencana Tuhan, selalu ada tantangannya gitu. Tuhan memang bilang aku akan menyertai engkau, tapi memang selalu ada tantangannya. Seperti di sini Yeremia Tuhan bilang sama Yeremia bahwa mereka akan memerangi engkau gitu. Sama kayak kita lihat di Musa kemarin, bahwa Musa dipanggil, tapi Musa juga, aduh jangan akulah Tuhan, aku nggak bisa. Tapi ketika Musa mau untuk menerima panggilan itu, Tuhan bilang apa? Aku akan mengeraskan hati Firaun, kayak gitu. Terus habis itu Musa juga, Yesaya juga, ketika Yesaya bilang kan, siapa yang dipanggil ini aku, utuslah aku Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa setelah itu firman-Nya? Di dalam Yesaya dikatakan bahwa setelah itu Tuhan bilang bahwa mereka punya telinga tapi tidak mendengar, mereka punya mata tapi tidak melihat gitu. Jadi betapa susahnya jadi pelayanan itu betapa susahnya yang akan mereka lalui gitu. Jadi jangan pikir bahwa pelayanan itu akan enak-enak saja gitu. Ketika Tuhan panggil, ini yang menarik ya. Jadi ketika Tuhan panggil, ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, ketika Tuhan panggil saya pribadi dan teman-teman semua di sini sebagai orang Kristen, sebagai orang yang menjadi pilihan Allah, menjadi umat pilihan Allah, jangan berpikir bahwa oh saya dipanggil dan saya akan hidup enak-enak saja, saya akan hidup nyaman, saya akan hidup tanpa salib. Bukan. Tuhan bilang sendiri kan bahwa Yesus pun hadir, bahwa kita orang-orang Kristen akan pikul salib setiap hari, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Bahkan ketika Yesus ya merendahkan dirinya, dia Allah di atas. Ini kan berbicara juga ya tentang pelayanan Kristus. Allah yang datang, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa di atas. Tapi dia turun menyetarakan sebagai manusia karena ingin menyelamatkan manusia, dan sulit gitu kan. Dia datang ke dunia ini dalam keadaan yang sulit dan terus berteriak-teriak tentang kerajaan Allah, terus berteriak bahwa akulah garam dan terang, akulah roti kehidupan. Tuhan terus berbicara di atas bukit, Tuhan terus berbicara bahwa keselamatan ada di sini, tapi ada di dalam namaku, tapi nggak ada yang percaya gitu. Jadi ini ketika aku baca ayat ini, ketika baca tentang Yeremia dipanggil dan diutus, itu berbicara kayak tentang aku juga gitu. Ketika aku saat ini dipanggil dan diutus sama Tuhan, apakah aku siap dengan tantangan yang ada? Karena nggak bisa terima cuman, oh ikut Tuhan itu berkatnya doang loh. Tidak. Ikut Tuhan ada suatu tantangan yang besar, dan inilah tantangannya. Tapi di ayat berikutnya, walaupun Tuhan bilang mereka akan memerangi engkau, dibilang lagi Tuhan bilang, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika baca firman tentang pasal 1 ini, betapa
Yeremia dia walaupun awalnya takut, gimana aku nggak bisa sama kayak kita ya. Aduh, aku kayaknya nggak bisa deh. Tapi pada akhirnya apa ya? Tuhan menguatkan gitu bahwa walaupun ada tantangan, aku akan menolong engkau. Jadi ini juga berbicara untuk aku. Oh, walaupun ada tantangan di depan dalam suatu pelayanan, dalam suatu kehidupan kita, ada masalah sebagai orang Kristen, ada tantangan sebagai orang Kristen, tapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan memegang tangan kita. Ketika Tuhan panggil untuk diutus, jangan pikir itu enaknya aja, tapi pikir ada suatu hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan gitu. Karena sasaran Tuhan adalah agar kita hidup sesuai dengan kehendaknya sambil membiarkan Dia menggenapi rancangannya dalam setiap kehidupan kita. Itu tujuannya Tuhan. Jadi sama halnya seperti Yeremia ya, hidup sesuai dengan rencana Allah bisa meliputi penderitaan, ya kan? Sekalipun demikian tapi Allah tetap bekerja. Jadi jangan pikir wah belum apa-apa udah Tuhan bilang mereka akan memerangi engkau. Sama, belum apa-apa Musa langsung bilang akan mengeraskan hati Firaun. Ya saya juga belum apa-apa udah bilang orang-orang akan sulit mendengar dan walaupun punya mata susah melihat. Wah, susah banget Tuhan. Nah, itulah tantangannya dalam melayani ya. Jadi tetap semangat dalam melayani Tuhan dan mari belajar dari Yeremia. Bagaimana hati dia terus hancur melihat bangsa yang sedih. Jadi aku juga belajar ya. Nabi, apakah aku nangis selama ini untuk berdoa bagi bangsa, untuk melihat bagaimana kotaku, kota Bandar Lampung, bagaimana melihat gereja, bagaimana melihat komunitas orang-orang Kristen saat ini, apakah aku sama seperti Yeremia gitu bisa menangis, bisa meratapi bahwa ya ampun ini loh hatinya Tuhan, janganlah kita jauh dari Tuhan, karena saat ini bangsa Israel sangat parah ya. Udah selama jadi dari zaman keluaran Israel itu sampai Yeremia muncul sekitar 700 tahun. Jadi selama 700 tahun itu terus menyakiti hatinya Tuhan gitu. Terus malah saat ini malah lebih parahnya lagi membawa Allah-Allah lain gitu. Jelas pada hukum yang pertama jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Jadi kayak itu udah apa ya, hukum yang pertama saja sudah dilanggar, sudah benar-benar sakit buat Tuhan. Membawa Allah lain, apalagi membawa Allah di dalam bait suci gitu. Aduh, betapa sakitnya hatinya Tuhan. Nah, itu Yeremia merasakan sakitnya hatinya Tuhan gitu. Apakah kita juga dalam melayani bisa seperti itu, melihat hatinya Tuhan, melihat ya ampun Tuhan sakit ya kalau melihat orang-orang ini berbuat dosa. Jadi mari kita bilang sama mereka, ingatkan teman kita untuk kembali kepada Tuhan. Ayo kita mau diutus dimanapun, menerima setiap penderitaan karena Tuhan pun menderita lebih dahulu. Itu di yang pasal 1 yang saya dapatkan dan di pasal yang kedua saat ini saya di sini kan tentang Israel murtad kepada Tuhan. Nah, kalau kita tahu selama ini ketika kita membaca tentang Israel biasanya mengarah kepada Israel utara gitu kan. Dan kalau Yehuda disebutnya Yehuda. Tapi kenapa di sini Israel? Walaupun seperti itu, pasal kedua ini tentang Israel yaitu mengarah kepada Israel Selatan. Karena pada saat zaman Raja Asyur waktu Yesaya kemarin itu sudah dihancurkan Israel Utara. Jadi makanya kata-kata Israel di sini ditujukan untuk Israel Selatan, untuk Yehuda. Jadi ketika aku baca, oh ternyata ini bukan Israel Utara yang dimaksudkan. Biasanya kan kita sebut Israel Utara gitu ya. Kalau Yehuda, tapi di sini adalah Israel Selatan itu Yehuda. Jadi Yehuda atau Israel Selatan itu murtad kepada Tuhan. Bayangkan, keturunan Yehuda, keturunan yang dijanjikan sama Tuhan itu murtad kepada Tuhan. Aku cari di KBBI, ketika mencari di KBBI tentang murtad itu bukan tentang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, terus dia menyangkal Tuhan. Bukan. Tapi murtad adalah orang yang percaya sama Tuhan, orang yang tahu akan kebenaran, orang yang tahu tentang firman Tuhan, orang yang tahu tentang hukum Taurat, orang yang tahu tentang Allah, orang yang tahu tentang agama orang tersebut, tapi dia melanggarnya, tapi dia keluar dari hal yang apa yang dia percayai selama ini. Berarti kan benar-benar ini menyakiti hati Tuhan banget ya, yang sudah menyelamatkan Israel dari Mesir, dari perbudakan. Makanya di ayat yang kedua kan dikatakan, kamu lupa gitu sama perjanjian, sama cinta kita, sama kasihmu kepadaku waktu di gunung sana loh. Kan kamu yang menjadi pengantin, kamu lupa gitu. Waktu itu di padang gurun kamu mengikuti aku, kamu lupa. Jadi kayak aduh kok kalian lupa sih gitu loh, kayak betapa sakitnya gitu kan, betapa sakitnya Tuhan pada akhirnya sampai Allah-Allah lain
apa ya, yang mereka sembah gitu, Allah-Allah lain yang malah mereka percayai gitu. Jadi bangsa Israel sangat melupakan apa ya, perjanjiannya Tuhan. Dan Yeremia pasal 2 sampai Yeremia pasal 25 itu merupakan nubuat penghukuman. Dan ini nubuat awalnya Yeremia nih, nubuat awalnya bahwa Israel akan beribadat kepada Allah-Allah lain dan melanggar perjanjian. Makanya judulnya aja udah Israel murtad kepada Tuhan. Jadi betapa sakit ya, betapa menyedihkannya gitu. Tapi makanya di sini dituliskan, kalau aku mengambil ayat 17, 18 dan 19 untuk pasal ini, bukankah engkau sendiri yang menimpahkan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntut engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku, demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi benar-benar Yeremia berteriak, Yeremia benar-benar apa ya, benar-benar ngomongin gitu loh, ini loh yang akan terjadi, kejahatanmu yang akan menimpa engkau. Kalau nanti engkau dibuang pembuangan, kalau Babel akan menghancurkan engkau gitu, menghancurkan Israel, itu karena kesalahanmu sendiri gitu. Karena kejahatanmu yang menghajar engkau, betapa jahatnya mereka meninggalkan Tuhan. Ini yang aku garis bawahi banget ketika membaca ini ya. Betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan dan tidak gemetar terhadap Tuhan. Kata-kata tidak gemetar di hadapan Tuhan itu seakan berarti bangsa Israel tahu kalau dia berbuat salah, tapi merasa kesalahan itu bukan masalah. Jadi, seperti orang-orang terbiasa akan dosanya. Oh, saya berbuat dosa ya, ini dosa biasa, biasalah dosa begini. Itu hal yang paling parah. Dan itu tidak hanya terjadi saat zaman Yeremia, tapi terjadi saat zaman-zaman sekarang. Hari ini dunia semakin jahat sama. Mereka berbuat dosa, kita saat ini di zaman yang sekarang kita berbuat dosa, tapi kita tidak merasa itu dosa. Itu yang paling parah kan, yang paling menyakiti hati Tuhan. Kita berdosa tapi kita sama sekali tidak merasa itu dosa. Atau itu adalah dosa, tapi kita bilang itu biasa. Itu yang lebih parah juga. Wah, ini loh dosa, tapi biasa. Itu yang ada hal yang sangat parah gitu. Jadi itu yang sangat menyakiti hati Tuhan, dan jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang murtad itu, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang bilang bahwa tidak sadar akan dosa. Itu yang paling parah kan. Mereka nggak gentar lagi ngelihat Tuhan, padahal tahu itu salah. Itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terbiasa akan dosa kita. Oh ya, aku kan nyontek udah biasa, teman-temanku di kampus juga semua nyontek gitu. Aku di sekolah semua teman-temanku nyontek, biasa lah itu gitu. Bohong kecil untuk kebaikan, aku kan bohong untuk kebaikan, aku untuk menutupi kesalahannya dia biar dia selamat, kan baiklah itu gitu. Kadang kita suka buat seperti itu kan dalam diri kita. Jadi ketika aku baca pasal ini gitu loh, wah ini ya saat itu berbicara tentang Israel yang murtad, yang menyakiti hati Tuhan banget, tapi ini juga berbicara tentang keadaan yang sekarang. Apakah aku terjebak dalam kehidupan yang terbiasa akan dosa itu, atau seperti apa? Itu sih, jadi kayak banyak hal yang aku pelajari, banyak hal yang aku dapat dari Yeremia 1 dan Yeremia 2, dan aku percaya ini ke depannya akan luar biasa lagi, menjadi bakal semakin seru gitu. Pada akhirnya nubuat Yeremia pun akan terjadi dan Yeremia akan mengalaminya gitu, mengalami langsung pada masa pembuangan seperti itu. Walaupun Yeremia nggak ikut di dalam pembuangan Babel juga ya gitu. Jadi mari kita semangat dalam firman Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Allah, dan sekalipun kita menderita dalam penderitaan panggilan pelayanan, tetaplah setia. Karena dalam setiap panggilan pelayanan kita, disitulah penderitaan terjadi, tapi disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu sih. Semangat untuk kita semua, semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semangat. Oke, amin. Terima kasih Kak Megi. Baik, selanjutnya apakah ada mau tambahkan Pak Ferry?
Ya, selamat malam. Saya tambahkan sedikit ya, sedikit. Puji Tuhan sudah selesai membaca kitab Yesaya ya, sudah pasal 66 pasal sudah selesai. Jadi tadi pasal 60 sampai 66 itu penggenapan keselamatan Yahweh Tuhan. Itu semua itu selesai, digenapi. Itu intinya ya, pasal 60 sampai 66. Jadi 60 itu tentang terang, terang akan datang. Kemudian 61 itu rahmat. 61 itu ayat 2, tahun rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan itu sangat penting ya, pasal 61. Karena itu khotbah yang pertama dari Yesus Kristus ya, pasal Lukas pasal 4 ya, di bawah ada ayat referensi ya. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu seperti ya memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu tahun rahmat Tuhan itu artinya tahun Yobel. Tahun Yobel, tahun ke-50 di mana orang berhutang semua dibebaskan, dilunaskan. Jadi ya seperti itu akan terjadi, kebebasan terjadi. Itu melalui kedatangan Yesus Kristus ya, itu terjadi. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ada padaku di sini memang itu ya saya sendiri. Tetapi itu Yesus Kristus ya, Roh Kudus itu. Kemudian pasal 63 itu hukuman pembalasan atas Edom. Jadi tadi kemarin pasal 13 sampai 23 ya, itu hukuman terhadap bangsa-bangsa. Itu salah satunya suku Edom. Jadi suku Edom itu wakil semua bangsa kafir ya, yang akan dihukum. Karena suku Edom itu paling jahat juga sebenarnya daripada Babel. Karena satu suku, sebangsa sama Yehuda, tapi mereka mau menghancurkan bangsa pilihan, saudara mereka. Kemudian pasal 64 itu bertobat ya, minta bertobat, harus ingat anugerah Tuhan. 65 itu ayat 17. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Istilah langit yang baru, bumi yang baru itu sangat penting ya. Baru itu artinya lebih jelasnya menurut saya ya, itu diperbaharui. Bukan sesuatu dulu tidak ada, kemudian tiba-tiba ada, itu bukan. Diperbaharui. Sebelumnya penuh dengan dosa, tapi sekarang tidak ada dosa. Langit dan bumi itu sudah kotor karena dosa manusia, maka akan diperbaharui. Karena ini sudah tergenapi sebenarnya melalui izinnya dipulangkan dari Babel, dari pembuangan Babel. Sudah terjadi sebenarnya semua nubuat ini, tetapi nanti kitab Wahyu akan terjadi juga waktu Yesus datang kedua kali, bumi baru dan langit baru. Jadi jangan menafsirkan kitab Wahyu dengan sembarangannya. Semua itu ayatnya berasal dari kitab Yesaya. Jadi dasarnya kitab Yesaya, kemudian dengan dasar itu kita harus menafsirkan kitab Wahyu. Itu cara yang benar. Kemudian pasal 66 itu semua kejahatan akan dihukum, kemudian keselamatan. Jadi kitab Yesaya itu pentingnya keselamatan sesuai dengan nama nabi ya. Nabi Isa, Al-Masih, Isa, Yesaya, keselamatan Yahweh. Jadi temanya keselamatan. Keselamatan. Maka keselamatan itu semua digenapi. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi semua orang menyatakan di sini pasal 66 itu berkali-kali menyatakan melihat kemuliaannya. Semua orang akan melihat. Kemuliaan Allah itu apa? Siapa? Kemuliaan Allah itu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus. Kemudian pasal 66 ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Keselamatan di sini shalom, damai sejahtera.
damai sejahtera seperti sungai. Itu surga ya, surga. Shalom. Jadi ini akan terjadi kemuliaan, penuh dengan kemuliaan. Itu akan terjadi di Sion. Sion itu juga istilah ya, istilah pada zaman pembuangan. Itu Sion itu artinya Yerusalem atau Bait Suci ya, tempat Bait Suci, Bukit Sion. Saya sedikit sharing PowerPoint sebentar ya, sebentar. Waktunya kurang cukup, sebentar aja ya. Kitab Yeremia itu arti Nabi sangat penting ya. Semua isi kitab Nabi itu ya dinubuatkan sesuai dengan nama Nabi itu. Yesaya itu keselamatan. Jadi semua itu tentang keselamatan. Yeremia di sini juga, Yeremia itu artinya Tuhan Yahweh membangkitkan, membangun. Maka hari ini juga kemarin pasal 1 ayat 10 juga. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Jadi kata kerja itu banyak di sini, artinya betul-betul akan melakukannya hukuman. Dan untuk membangun di sini, untuk membangun. Dan itu arti nama Yeremia, penulisnya Nabi Yeremia, kira-kira mungkin 60 tahun ya, 40 tahun, 60 tahun dia melayani. Tadi sudah dijelaskan. Di sini yang paling penting itu perjanjian baru, perjanjian baru. Tema ayat di sini Yeremia 31 ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi, ya Alkitab itu perjanjian baru itu 27 buku ya. Itu perjanjian baru. Jadi sudah dinubuatkan di dalam kitab Yeremia tentang perjanjian baru akan diadakan. Jadi intinya perjanjian baru tentang janji, janji. Ya ini nanti saya jelaskan. Jadi ikhtisar kitab Yeremia juga penglihatan dan panggilan dan penglihatan. Kemudian pasal 2 sampai 20 ya. Mungkin minggu depan kita akan baca bersama-sama dosa orang Yahudi, penduduk orang Yahudi ya, penduduk Yerusalem. Maka Yeremia sedih. Yeremia selalu menangis karena kalau ada dosa, mereka akan dibinasakan. Kemudian bukan hanya orang Yehuda saja, tapi pemimpin mereka, pemimpin. Kalau satu negara akan dihancurkan, biasanya itu pemimpinnya mungkin melakukan korupsi dan berbuat jahat sehingga satu bangsa akan dihancurkan. Satu agama juga sama, pemimpin ini mulai rusak, khususnya di sini raja dan nabi-nabi ya. Tetapi Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Itu sangat penting ya, sangat penting. Kemudian pasal 34 sampai 45 dibuat kejadian-kejadian sebelum dan sesudah keruntuhan kerajaan Yehuda. Jadi hukuman akan terjadi ya, hukuman atas bangsa Israel itu sebelumnya apa tanda-tandanya, sesudahnya apa yang akan terjadi. Itu di tengahnya pasal 39 sebelumnya. Pasal 40 sesudahnya. Jadi itu ada nubuat. Kemudian seperti kitab-kitab biasa ya. Kitab Yesaya kemarin juga ya. Kitab Yesaya juga pasal 13 sampai 23 itu hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Itu sama juga di kitab Yeremia juga, hukuman terhadap bangsa-bangsa. Itu artinya Yahweh itu bukan hanya menguasai satu negara di Yerusalem, Israel, tetapi Tuhan itu maha besar yang menguasai seluruh dunia. Itu beda dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa lain. Kemudian yang terakhir 52 betul-betul terjadi keruntuhan kerajaan Yehuda. Itu isinya hampir sama dengan dua raja bagian yang terakhir ya, 24 25.
Jadi pasal 1 juga di sini juga ada sedikit ya, itu pandai berbicara, itu tadi sudah sharing ya. Alasannya saya dipanggil, Yeremia dipanggil, sesungguhnya aku tidak pintar pandai berbicara. Karena berbicara itu banyak ya. Tadi ya, Musa juga sama, Yesaya juga sama, nanti Yeskiel juga sama. Kenapa pandai berbicara itu penting ya? Karena Nabi itu akan menyampaikan firman Tuhan melalui mulutnya, sehingga mereka merasa tidak layak. Tetapi Tuhan menunjukkannya, kasihnya, menunjukkan tandanya, seperti Musa, seperti Yesaya juga membawa api ya, api bara itu kemudian menyentuhkan lidahnya, mulutnya, lidahnya. Itu Yesaya pasal 6. Itu artinya menyembuhkan, menyucikan mulutnya, biar layak melayani sebagai nabi. Nanti kita Yeskiel juga sama. Yeskiel juga menelan gulungan kitab. Maka manis. Itu terjadi karena nabi itu harus menyampaikan kebenaran dengan mulutnya. Dia punya alasan, tapi Tuhan memberikan dua penglihatan. Satu di sini, aku melihat sebatang tahan pohon padam. Jadi penglihatan yang pertama, dia melihat, Tuhan menunjukkan sebatang tahan pohon padam. Ini maksudnya apa pohon padam? Pohon almond ya, buah almond itu. Pohon padam itu bahasa aslinya satu ya. Satu kata, tapi bahasa Indonesia dua kata. Pohon almond. Jadi almond di sini biasanya di sini ada kaitan dengan siap sedia. Itu semacam word play. Syakeda itu sama dengan pohon padam dan siap sedia. Itu maksudnya Tuhan mengutus Yeremia, kemudian akan dia menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat yang hidup di dalam kegelapan. Banyak orang mungkin Yeremia mungkin takut karena pasti mereka menolak Yeremia, menolak Nabi seperti Yesus ditolak. Tetapi Tuhan berkata ya, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia. Tetapi pasti Tuhan siap ready untuk melakukannya, firman itu. Jadi jangan takut, itu maksudnya. Kemudian penglihatan yang kedua, aku melihat sebuah periuk yang berdiri datang dari sebelah utara. Sebelah utara, sebelah timur itu nanti akan banyak ya, kita akan ketemu di dalam setiap pasal. Jadi di sini sebuah periuk yang mendidih itu kalau tertumpah kepada masyarakat orang Yehuda semua akan mati. Tapi ini datangnya dari sebelah utara. Itu artinya dua tentang penyerangan dari kerajaan Babel. Kerajaan Babel yang mereka akan datang dari daerah utara, melewati dua sungai ya, Efratat dan Tigris ya. Jadi datang dari utara kemudian akan menghancurkan. Seperti periuk yang berdiri airnya panas akan tertumpah kepada Israel, maka semua saudara-saudara Nabi Yeremia akan mengalami kebinasan, kematian. Jadi dia melihat penglihatan ini. Bagaimana dia diam, enggak berbuat apa-apa? Bagaimana dia tetap menolak panggilan ini? Tidak bisa. Karena saudara-saudara mereka yang hidup di dalam kegelapan akan dibinasakan. Sehingga dia pasal 2 ya, dia mulai bernubuat sebagai apa ya, nabi ya, nabi. Jadi itu bedanya kitab Yesaya dan Yeremia itu. Yesaya itu ya memang zamannya beda. Zamannya Yesaya mungkin sebelum terjadi keruntuhan Israel, Yehuda. Dan juga Yeremia itu sudah nanti terjadi juga. Zamannya memang beda. Tetapi cara untuk menyelamatkan bangsa Israel itu berbeda. Yesaya itu
Keselamatan terjadi melalui hamba Yahweh itu. Kemarin 5 macam pujian ya, hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Itu pasal 41, 49, 51, 52 sampai 53. Itu hamba Tuhan yang menderita. Dia yang akan membawa keselamatan untuk bangsa Israel. Itu caranya. Tapi Yeremia itu beda. Yeremia itu lebih berbicara tentang perjanjian baru. Janji yang pertama di mana mereka terima dari Gunung Sinawi semacam pernikahannya sebagai mempelai perempuan dan laki-laki, ini sudah hancur semua. Janji pernikahan sudah hancur karena selingkuhan. Bagaimana bisa ya hidup bersama-sama? Maka solusinya apa? Janji itu harus diperbarui. Maka berbicara tentang perjanjian baru untuk mendatangkan keselamatan untuk bangsa Israel. Jadi itu kita bisa belajar bersama-sama melalui kitab Yeremia ya. Yeremia mungkin nanti minggu depan saya jelaskan lagi sedikitnya. Kita bisa yang merasakannya, tadi sudah bagi sharing, merasakan apa ya, seperti seorang nabi yang melihat keluarga kita yang tidak percaya, tidak diselamatkan, dibinasakan, seperti penglihatannya periuk yang mendidih itu, semua akan dihancur. Bagaimana kita bisa diam? Bagaimana kita tenang hatinya? Maka kita menangis. Jadi tetes air mata kita sudah kering, tidak ada. Itu sebenarnya kita mungkin hidup di bumi ini dengan segala macam keinginannya sendiri ya. Maka kita coba memulihkan hati kita ya, sebagai hati Tuhan, hati seorang nabi yang melihat masyarakat kita yang terhanyut ke neraka, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka. Seperti tadi Romen ya, kita melakukan amanat agung ini juga. Dan juga ini juga mungkin bulunya itu penting ya, kita harus diperlengkapi ya dengan firman Tuhan. Setiap itu nabi itu sebelum melayani ada panggilan dulu ya. Saya juga dipanggil pasal 6 ya, Yeremia juga pasal 1, nanti Yeskiel juga pasal 3, dipanggil dulu, kemudian disucikan bulunya. Jadi diperlengkapi dengan firman Tuhan ini, kita menyampaikannya. Untuk itu kita lebih semangat ya untuk membaca firman Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.